warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lina Indriani Arianto dengan nomor NIM 934200920, Dewi Safitri dengan nomor NIM 934201420, dan Mareta Dia Puspita dengan nomor NIM 934203120. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi tahap pengikhtisaran. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu neraca saldo. Neraca saldo ialah suatu daftar yang berisi saldo-saldo sementara setiap akun buku besar pada suatu saat tertentu. Saldo-saldo sementara itulah yang nantinya dimasukkan ke dalam suatu daftar yang disebut juga dengan neraca saldo atau neraca sisa. Neraca saldo biasanya disusun pada akhir periode akuntansi, yang bertujuan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan saldo kredit. Manfaat neraca saldo ada dua. Yang pertama, dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Ketika jurnal buku besar yang dibuat dengan benar sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka jumlah total angka kolom debit dan kredit yang muncul di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang sama atau balance. Dengan demikian, neraca saldo dapat dianggap benar. Yang kedua, penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur, dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Bentuk neraca saldo. Neraca saldo disusun setelah semua jurnal diposting ke buku besar dan sebelum pencatatan jurnal penyesuaian dibuat. Penyusunan rekening-rekening dalam neraca saldo berdasarkan suatu susunan yang akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Susunan pertama adalah rekening real atau neraca, dan susunan berikutnya adalah rekening nominal atau laba rugi. Bentuk dan susunan dari neraca saldo adalah menggolongkan rekening-rekening sesuai dengan kelompoknya masing-masing, seperti pada pembahasan bab sebelumnya tentang klasifikasi rekening dan kode rekening dalam buku besar. Bentuk-bentuk neraca saldo ada di contoh makalah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. A. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga sesuai dengan saldo real atau yang sesungguhnya. B. Menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries yang dibuat untuk akun-akun tertentu pada hakikatnya adalah untuk mengoreksi akun-akun tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Tetapi perlu diingat bahwa biasanya pada akhir periode sebelum semua akun saldonya telah mencerminkan jumlah yang sebenarnya atau real. Begitu juga akun pendapatan dan beban juga belum menunjukkan jumlah pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Hal itu karena selama berjalannya waktu telah terjadi perubahan, tetapi perubahan tersebut belum dicatat. Jadi saldo akun masih bersifat sementara. Contohnya, A. Perlengkapan. Selama satu periode telah terjadi pemakaian perlengkapan, tetapi pemakaian itu belum dicatat. Maka saldo akun tersebut perlu disesuaikan pada akhir periode sehingga mencerminkan jumlah yang sebenarnya. B. Aktiva tetap. Pemakaian aktiva tetap penyusutan selama satu periode mengurangi nilai buku aktiva tetap yang bersangkutan, yang sebenarnya dicatat sebagai beban penyusutan, serta menambah akun akumulasi penyusutan untuk aktiva tetap yang bersangkutan. C. Beban atau biaya dibayar di muka. Selama waktu berjalan, jumlah biaya berkurang, tetapi pengurangannya belum dicatat seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Sebaliknya, beban yang masih harus dibayar seperti beban gaji, pajak, bunga, dan lainnya. D. Pendapatan atau beban. Yang dicatat dalam akun merupakan pendapatan atau beban periode yang bersangkutan. Bila jumlah tersebut mencakupi jumlah untuk periode yang berikutnya, pendapatan perlu dikurangkan. Sebaliknya, bila ada pendapatan atau beban periode bersangkutan tetapi belum diperhitungkan, maka pendapatan perlu ditambahkan.
agar saldo akhir sesuai dengan saldo yang sesungguhnya atau real. Jumlah pendapatan dan beban sesuai dengan jumlah pendapatan dan beban periode yang bersangkutan. Perlu diinventarisasi. Data akhir periode yang dijadikan sebagai dasar penyesuaian atau adjustment. Pencatatan penyesuaian dalam bentuk jurnal umum ini disebut dengan jurnal penyesuaian. Bentuk akun jurnal penyesuaian terdapat tanggal keterangan, ref, debit, dan kredit. Tanggal berisi tanggal saat terjadi transaksi. Keterangan berisi nama akun atau perkiraan yang didebit dan dikredit. Ref berisi nomor akun jika transaksi sudah diposting ke buku besar. Apabila transaksi belum diposting, maka kolom referensi tidak diisi. Debit berisi jumlah yang didebit. Kredit berisi jumlah yang dikredit. Selanjutnya, pencatatan transaksi dari neraca saldo sebelum penyesuaian ke jurnal penyesuaian. Contoh kasus dari PO Citra Indah Cargo. Dan pencatatan transaksi silakan dilihat di makalah tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Diapuspita akan melanjutkan presentasi tahap pengikhtisaran selanjutnya, yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan dan membuat neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Di samping itu, neraca lajur juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyusunan data secara logis. Seperti halnya laporan keuangan, 3 baris pertama neraca lajur memuat nama perusahaan, nama kertas kerja, dan jangka waktu yang dicakup. Bentuk neraca lajur atau kertas kerja. Bentuk neraca lajur terdiri dari kolom untuk nomor dan nama akun, serta 5 pasang kolom debit dan kredit. Judul dari 5 pasang kolom debit kredit tersebut adalah: yang pertama, kolom neraca saldo. Biasanya, saat menyusun kertas kerja, kita tinggal menyalin data dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Kelompok aktiva dan beban dicatat di lajur kredit, dan kelompok kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dicatat di lajur kredit. Yang kedua, kolom penyesuaian. Data untuk kolom ini diambil dari ayat-ayat jurnal penyesuaian yang telah dibicarakan sebelumnya. Debit dan kredit dari ayat jurnal penyesuaian dicantumkan dalam baris yang tepat sesuai dengan nama akun yang dipengaruhi. Penggunaan huruf untuk referensi ayat jurnal penyesuaian dalam neraca lajur akan memudahkan untuk mengidentifikasikannya di kemudian hari. Apabila nama akun yang harus disesuaikan tidak ada dalam neraca saldo, dapat dibuat akun baru di bawahnya. Menurut Niswonger, ada 2 bagian pos yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, pos penangguhan, yang terdiri dari beban yang ditangguhkan dan pendapatan yang ditangguhkan. Yang kedua, pos aktual. Pos aktual adalah pos yang timbul sejalan dengan berlalunya waktu, namun tidak dilakukan pencatatan atas pos tersebut. Pos aktual terdiri dari beban aktual dan pendapatan aktual. Selanjutnya yaitu kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom ini berisi angka-angka akun kelompok aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sudah disesuaikan. Kolom ini menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Saldo akun-akun yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Akun-akun yang dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian harus ditambah atau dikurangi dengan jurnal penyesuaian untuk memperoleh saldo disesuaikan. Yang keempat, kolom laba rugi. Kolom laba rugi berisi angka-angka saldo setiap akun pendapatan dan beban dari kolom neraca sisa penyesuaian. Lajur debit untuk mencatat angka saldo setiap akun beban dan lajur kredit untuk mencatat angka saldo setiap akun pendapatan. Yang kelima, kolom neraca penutup. Kolom neraca penutup berisi angka-angka saldo semua akun real, yaitu kelompok aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Langkah akhir menyelesaikan kolom neraca adalah menjumlahkan angka-angka lajur debit dan kredit. Contoh bentuk neraca lajur atau kertas kerja seperti yang ada dalam PowerPoint terdiri dari kolom untuk nomor dan nama akun,
serta 5 pasang kolom debit dan kredit, sehingga semua berjumlah 11 kolom.